Kali ini gue akan membahas alur cerita film Hush. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang tuli dan bisu bernama Maddie lagi di rumahnya. Maddie ini merupakan penulis buku, dan dia lagi nulis buku, tapi dia kesulitan nulis ending bukunya. Maddie ini rumahnya bisa dibilang terpencil dan di daerah hutan. Kemudian Maddie didatengin sama temennya bernama Sarah yang rumahnya nggak jauh dari rumah Maddie. Di sini mereka ngobrol-ngobrol. Gak lama kemudian, Sarah pun pulang dan malamnya Maddie kontakkan sama temennya yang bernama Max. Kemudian, Sarah datang ke depan pintu kaca Maddie buat minta tolong karena dia lagi dikejar pembunuh berantai yang memakai topeng. Si pembunuh berantai ini nggak dikasih tahu namanya, tapi di sini kita sebut aja si gila. Tapi kehadiran Sarah ini nggak disadari oleh Maddie yang lagi main laptop. Sarah kemudian ditusuk oleh si gila dan tewas. Si gila lalu ngeliatin Maddie dan mau neror Maddie. Gak lama setelahnya, si gila masuk dan diem-diem mengambil HP Maddie lalu keluar. Maddie kemudian ngeliat si gila di depan pintu kaca rumahnya yang nunjukin kalau HP Maddie sekarang ada di si gila. Maddie pun ketakutan. Maddie kemudian mau ngabarin temennya dari laptop, tapi si gila matiin listrik rumah Maddie. Si gila kemudian ngegembesin semua ban mobil Maddie supaya Maddie nggak bisa kabur. Maddie yang ketakutan lalu nulis di pintu kaca kalau dia belum ngeliat muka si gila, jadi dia nggak bakal ngadu ke polisi. Dan dia juga nulis kalau pacarnya bakal datang ke rumahnya buat ngebikin takut si gila. Tapi si gila malah buka topengnya dan nunjukin mukanya. Si gila juga nyuruh Maddie baca gerakan mulutnya yang ngasih tahu kalau dia nggak bakal masuk ke rumah Maddie. Tapi saat Maddie udah putus asa, baru dia bakal masuk ke rumah Maddie. Bener-bener psikopat emang si gila ini. Maddie ngambil pisau dan palu buat jaga-jaga, lalu pengen pergi lewat jendela. Tapi dia ngumpet pas ngeliat ada bayangan orang di jendela itu. Jendela tersebut diketok-ketok dengan tangan mayat Sarah yang dipegangin si gila. Maddie yang ngeliat itu pun sangat ketakutan dan ngejauhin jendela. Maddie punya ide dan dia kemudian nyalain alarm mobilnya. Si gila pun pergi ke mobil Maddie dan di kesempatan ini Maddie nyamperin jendela tadi dan mau ngambil HP Sarah di kantong celana Sarah. Karena dia ingat pas ketemu sebelumnya yang di awal film, Maddie ngelihat Sarah naruh HP-nya di kantong celana belakang. Maddie ngebuka jendela dan mau ngambil HP Sarah, tapi nggak ada. Si gila yang udah nonaktifin alarm mobil lalu ngeliat Maddie yang lagi di jendela dan langsung ngejar Maddie. Untungnya Maddie berhasil masuk ke dalam. Maddie mau nutup jendela tapi si gila nahan jendelanya. Maddie kemudian ngambil palu dan mukul si gila pakai palu tersebut. Si gila pun kesakitan lalu nunjukin kalau HP Sarah ada di dia. Maddie ngumpet, sementara si gila ngelilingin rumah buat nyari Maddie. Nah, pas si gila lagi nggak nyadar, Maddie keluar rumah dan ngumpet, nunggu kesempatan buat kabur. Pas Maddie kira situasi udah aman, Maddie lari buat kabur. Tapi si gila nembakin senjata crossbow-nya dan nggak kena. Maddie pun langsung balik masuk ke dalam rumahnya. Maddie kemudian diem-diem pergi ke jendela atas, lalu keluar dan sekarang dia di atap. Maddie ngelempar semacam lampu ke arah hutan buat ngecoh si gila. Si gila pun kemudian datengin lampu tersebut dan Maddie nyoba turun ke bawah. Tapi si gila nembakin crossbow ke kaki Maddie. Maddie balik naik ke atap dan ngeluarin panah di kakinya. Lalu si gila juga ikut naik ke atap dan di sini Maddie ngebuat si gila jatuh dan Maddie berhasil ngambil crossbow-nya. Maddie lalu masuk ke dalam rumahnya lewat jendela tadi dia keluar sambil dikejar si gila. Untungnya Maddie berhasil masuk ke rumah dengan selamat. Maddie lalu pergi ke kamar mandi dan ngeliat lukanya dan di sini dia mulai stres. Pacar Sarah yang bernama John datang ke rumah Maddie buat nyari Sarah dan di sini si gila pura-pura jadi deputi yang dipanggil ke rumah Maddie. Si gila bilang ke John kalau tadi dia dibuat pingsan sama penjahatnya dan HP, senjata dan radionya diambil. Si gila mau minjem HP John buat manggil bantuan dan John pun minjemin HP-nya. Si gila pura-pura nelpon lalu pas John minta HP-nya balik, anting Sarah yang ada di kantong si gila yang sebelumnya diambil si gila jatuh dan John pun mulai curiga sama si gila. John nanya ke si gila siapa yang manggil dia ke rumah Maddie dan kata si gila, Maddie yang nelpon. John makin curiga dan ngomong ke si gila kalau nggak mungkin kalau Maddie yang nelpon karena dia bisu dan tuli. Si gila pun ngeles dengan bilang kalau mungkin Sarah yang nelpon. John lalu nyuruh si gila cari kunci cadangan rumah Maddie dan dia mau mukul si gila pakai batu. Tapi si Maddie tiba-tiba ngetok pintu kacanya ngebuat John ngeliat Maddie dan nyebabin John ditusuk oleh si gila. John lalu berantem dengan si gila dan nyengkek si gila. Tapi John keburu tewas karena luka tusukan. Maddie pun ketakutan dan dia kemudian ngerencanain gimana cara dia kabur. Tapi dia mikir nggak ada cara lain selain ngalahin si gila. Sementara itu, si gila mau ngebunuh kucing Maddie yang ada di luar. Tapi kemudian Maddie nembak si gila pakai crossbow dan kena.
Si Gila ngejar Medi yang mau masuk ke dalam rumah, tapi panah crossbow-nya jatuh di depan pintu dan pas Medi mau ambil, tangannya dijepit pintu sama si Gila. Dan si Gila juga nginjek tangan Medi sampai jarinya patah. Medi lalu masukin tangannya ke dalam dan ngunci pintu. Dia kesakitan dan tampak putus asa. Si Gila lalu bilang kalau dia akan masuk, tapi Medi yang ngelihat gerakan mulut si Gila dan ngerti kalau si Gila akan masuk, berdiri dan nantang si Gila buat masuk. Medi ngambil pisau dan pergi ke kamar mandi sambil merhatiin pintu. Gak lama kemudian, si Gila masuk dari jendela kamar mandi lalu masuk ke dalam kamar mandi dan membelakangi Medi sambil ngeluarin pisau. Si Gila ini lalu ngomong dan Medi yang ngerasain hembusan napas si Gila, ngehindarin serangan si Gila dan nusuk kaki si Gila. Medi kemudian pergi ke dapur tapi dia kemudian udah lemes dan dia duduk. Si Gila lalu datang dan ngeliat Medi yang pingsan, tapi Medi kemudian melek dan nyemprot mata si Gila pakai semprotan cuci piring dan nyalain alarmnya yang kenceng banget, yang ngebuat si Gila pun pusing. Si Gila lalu nyerang dan nyekek Medi, tapi Medi kemudian ngambil pembuka botol di sampingnya dan nusuk leher si Gila, dan si Gila tewas. Medi kemudian ngambil HP-nya di kantong si Gila lalu nelpon polisi. Kita lalu dikasih lihat Medi nungguin polisi datang dan gak lama kemudian polisi pun datang. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Hush. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.